Berapakah daya pisah spektral yang dibutuhkan untuk dapat melihat garis natrium doublet D1 dan D2 secara terpisah? Diketahui panjang gelombang diam D2 dan D1 adalah ini ya, 5889,95 angstrom dan 5895,924 angstrom. Jadi yang ditanyakan di sini adalah daya pisah spektral agar dua garis di dua panjang gelombang ini terlihat terpisah. Agar terbayang garis natrium doublet itu seperti apa, ini aku berikan gambarnya di bawah ini. Jadi dinamakan sebagai garis natrium doublet karena dia tampak sebagai dua garis gitu ya, yang saling berjajaran. Dan juga biasanya kalau salah satu muncul, maka yang satunya juga pasti ada. Jadi ada dua garis di sini, yang pertama adalah yang sebelah kiri ini, dan yang kedua adalah yang sebelah kanan ini. Yang kiri ini adalah di sekitar 5890 angstrom panjang gelombangnya, berarti ini adalah garis natrium doublet yang D2, sedangkan yang kanan itu sekitar 5895 angstrom, ini adalah natrium doublet D1. Jadi ini adalah kedua garis natrium yang karena sifat fisis atomiknya itu mereka selalu tampak bersamaan, selalu tampak berbarengan dalam sebuah spektrum. Oke, sekarang kita ke daya pisah spektral. Daya pisah spektral itu juga biasa disebut sebagai resolusi spektral ya, yang rumusnya seperti ini. R sama dengan lambda atau panjang gelombang dibagi delta lambda, yaitu selisih panjang gelombang. Dari gambar yang aku berikan di bawah ini sebenarnya adalah contoh salah satu garis yang resolusinya cukup baik. Jadi terlihat garis D2 maupun D1 itu ya terlihat sebagai garis absorpsi ya, garis penyerapan yang bentuknya terlihat baik. Nah, di sini di sebelah kanan aku berikan contoh garis spektrum yang resolusinya tidak sebaik yang kiri ini. Jadi contohnya di sini ada dua garis, namanya dia adalah Fe doublet, atau Fe ini adalah unsur besi. Jadi ini adalah garis besi doublet, dan ini sama seperti natrium doublet, mereka adalah dua garis yang selalu ada bersamaan. Tapi kalau kalian lihat di sini, terutama untuk garis yang hitam, ini adalah data spektrum aslinya, itu terlihat seperti kotak-kotak gitu ya. Dan ini adalah akibat dari resolusi spektral yang tidak setinggi gambar di kiri ini. Jadi ini adalah masalah instrumen saja. Kalau instrumennya punya resolusi yang bagus, instrumen biasanya spektrograf gitu ya, punya resolusi yang bagus, maka akan menghasilkan spektrum seperti yang kiri ini. Tapi kalau resolusinya kurang, nanti akan terlihat seperti yang kanan. Jadi ini terlihat kotak-kotak ini ya memang terlihat seperti garis absorpsi gitu, ada penurunan terus ada kenaikannya lagi, tapi bentuknya tidak sejelas yang sebelah kiri ini. Begitu juga yang gambar kanan bawah ini juga garis besi doublet tapi di panjang gelombang yang lain, sama dia adalah garis absorpsi. Tapi di sini terlihat resolusinya rendah. Jadi tadi ya, untuk menghitung resolusi spektral, ini untuk lambdanya kita gunakan rata-ratanya saja kalau dikasih tahu dua panjang gelombang seperti ini. Jadi ini adalah panjang gelombang D2 ditambah panjang gelombang D1 dibagi 2, nanti didapatkan rata-ratanya. Dan panjang gelombang rata-rata ini baru kita bagikan dengan delta lambda, selisih kedua panjang gelombang, atau kalau digambarkan berarti jarak ya dari D2 ke D1. Itu adalah resolusi yang diinginkan agar si dua garis ini bisa terpisahkan. Jadi yang atas ini tadi adalah rata-rata didapat dari ini, dan yang bawah adalah jarak kedua garis. Ini kalau dihitung itu hasilnya adalah sekitar 1000. Jadi mudah saja kita dapatkan jawabannya yang C. Tapi ingat, ini sebenarnya adalah resolusi yang paling minimum ya, paling minimum agar kedua garis bisa terlihat terpisah. Nah, dapat dibayangkan nanti kalau resolusinya itu kurang dari 1000, nanti dua garis yang misalkan seperti ada dua garis Fe di sini ya, itu bisa terlihat seperti satu garis yang sama gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kalau resolusinya sangat kurang. Nah, tapi tentu biasanya resolusi 1000 ini adalah minimal, dan untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus seperti yang gambar kiri, biasanya tetap dibutuhkan yang lebih tinggi.